Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah topik yang sangat menarik yaitu Visual Arts and Crafts. Dan kelompok kami ini beranggotakan Fariza Cahya Pahlevi, Safira Raisa Violeta, dan saya sendiri yaitu Fatih Azaria. Untuk topik yang akan kita bawa, kita sudah membaginya menjadi 7 table of contents. Yang pertama yaitu Visual Art and Crafts, yang kedua Art Movements, yang ketiga Crafts, yang keempat Churches atau gereja-gereja, yang kelima Arsitektur, yang keenam Icons, dan yang terakhir Summary. Baik, tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita menuju ke topik yang pertama, Visual Arts. Jadi untuk di Visual Arts ini sendiri, saya membaginya menjadi 2 fase atau 2 kejadian. Untuk yang pertama itu transformasi budaya visual pasca Soviet. Intinya adalah pada tahun 1990-an, gerakan seni visual yang sebelumnya dilarang dan hidup di bawah tanah pada masa Soviet tiba-tiba mendapat kesempatan tak hanya untuk berpameran di galeri-galeri pribadi, di mana Marat Guelman menjadi penyelenggara utama dalam acara-acara budaya tidak resmi pada 1990-an. Dan buat kalian yang penasaran siapa itu Marat Guelman, jadi Marat Guelman adalah seorang kolektor seni, pengusaha, dan aktivis politik asal Rusia. Dia terkenal karena keterlibatannya dalam dunia seni dan politik. Guelman telah menjadi figur kontroversial di Rusia karena pandangannya yang terbuka terhadap politik dan seni. Dan mungkin dari kalian akan ada muncul beberapa pertanyaan seperti bagaimana tentang sinema Rusia sendiri? Untuk sinema Rusia sendiri masih berjuang menemukan kakinya di pasar yang dibanjiri film, iklan, dan serial televisi asing. Mereka masih bersaing nampaknya ya. Dan ada seorang figur utama bernama Timur Novikov yang memainkan peran kunci dalam transformasi sinema Rusia pasca Soviet. Ya, sama seperti Marat Guelman, ia membuat acara-acara budaya tidak resmi yang berpusat di Akademi Neoklasik di Saint Petersburg. Untuk yang kedua adalah pertumbuhan seni kontemporer. Jadi, lelang-lelang seni kontemporer di Moskow menarik perhatian global dan menunjukkan peningkatan minat terhadap seni Rusia dengan harga yang tinggi untuk karya seni kontemporer. Lelang lukisan kontemporer yang diadakan oleh Sotheby's di Moskow pada 7 Juli 1988 tak hanya menarik perhatian para pedagang seni dari seluruh dunia. Selanjutnya ada art movement atau pergerakan seni. Kita membaginya menjadi 3 periode tahun. Yang pertama adalah 1970. Pada 1970 ini banyak seniman keluar dari pakem realisme sosialis dan beralih ke seni yang lebih abstrak, rasional, atau memadukan realisme sosial. Dan ada juga kejadian yang sangat ikonik pada 1973 tepatnya, yaitu ada pameran Bulldozer atau Bulldozer Exhibition. Jadi Bulldozer Exhibition ini terjadi di Taman Bitsa, Moskow, di mana Bulldozer menghancurkan lukisan-lukisan dan membubarkan pameran seni yang dilakukan oleh seniman pada saat itu sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan gitu. Jadi langsung dibubarkan oleh pemerintah Soviet karena mereka tidak suka perlawanan-perlawanan. Selanjutnya pada periode 1980 ada berbagai tokoh yang sangat hebat. Untuk yang pertama itu Ilya Kabakov. Dia menjadi salah satu eksponen utama konseptualisme dengan karya-karya yang fokus pada kata sebagai objek, menampilkan pertanyaan dan jawaban pada kanvasnya. Pada periode tahun 1980 juga muncul Soc Art atau Soviet Pop Art. Hal ini muncul sebagai gerakan yang memparodikan realisme sosialis. Seniman Soc Art menyoroti praktik-praktik Soviet seperti pembuatan monumen atau obsesi terhadap spanduk, bendera, dan slogan Soviet. Dan yang terakhir, pada periode tahun 1990, yang paling tersorot pada tahun 1990 adalah munculnya kelompok Mitki yang menggunakan lubok dan Chatuska untuk memberikan komentar sarkastik pada gambar-gambar mereka. Mereka menciptakan kalender dan album musik yang mencerminkan masalah-masalah sehari-hari dalam kehidupan Soviet. Kelompok Mitki terdiri dari seniman-seniman seperti Oleg Grigorev, Alexander Florensky, Dmitry Shagin, Olga Florenskaya, dan Vladimir Shinkarev. Ya, tadi adalah pembahasan visual art dan art movement. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Silakan.
Oke, kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu mengenai Matryoshka. Jadi, seperti yang teman-teman tahu bahwa Matryoshka ini sangat-sangat terkenal lah ya di Rusia, menjadi ikonnya juga gitu. Dan Matryoshka ini sebenarnya berasal dari kata Matrona. Dia itu adalah panggilan sayang untuk perempuan yang populer pada abad ke-19. Matrona itu sendiri berarti murni, perempuan terhormat atau ibu dalam sebuah keluarga besar. Nah, Matryoshka itu mereka melambangkan nilai-nilai tradisional masyarakat Rusia seperti penghormatan terhadap orang tua, kesatuan keluarga besar, kesuburan dan kelimpahan, serta pencarian kebenaran dan makna. Perasaan orang Rusia terhadap Matryoshka sempat terbagi karena dulunya yang selalu dibuat tangan dengan sangat-sangat penuh um, apa, dengan hati-hati sekali. Namun sekarang mungkin karena untuk soal efisiensi maka dibuat di pabrik. Tapi lebih masalahnya itu lebih kepada Matryoshka ini dibuat dengan um, dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Itu dianggap tidak etis dan sangat merendahkan martabat. Karena Matryoshka sendiri yang seperti tadi saya katakan itu melambangkan banyak sekali nilai tradisional masyarakat Rusia. Ketika itu dibuat dengan tangan yang penuh dengan cinta di situ, itu um, jauh lebih bernilai gitu, uh, bagi masyarakat Rusia. Lalu sempat terinspirasi dari boneka souvenir dari Jepang yang namanya Fukuroma yang gambar samping ini. Jadi salah satu orang Rusia sempat balik dari Pulau Honshu dan mereka mengatakan bahwa um, banyak orang Jepang yang klaim bahwa boneka pertama di Pulau Honshu itu dibuat oleh seorang biksu Rusia. Oke, selanjutnya juga penggambaran tokoh-tokoh politik dalam boneka Matryoshka. Jadi memang banyak tokoh-tokoh politik yang dianggap dan dihormati gitu ya pada saat itu yang juga dijadikan um, tema dari boneka Matryoshka. Lalu setelah kejatuhan kekaisaran Rusia, produksi boneka-boneka ini sempat menurun. Gitu. Jadi sebelumnya itu Matryoshka itu dipajang di berbagai negara, di pameran berbagai negara. Namun setelah kejatuhan kekaisaran Rusia, produksi boneka ini tuh menurun dan Uni Soviet sempat terlibat dalam banyak peperangan dari Perang Saudara hingga Perang Dunia Kedua. Dan souvenir khas Rusia ini, Matryoshka ini baru kembali ada itu setelah akhir dari keberadaan Uni Soviet. Dan kala itu turis-turis asing udah mulai mengunjungi lagi Rusia dan para pengrajin dari Matryoshka ini sudah mulai aktif lagi dalam membuat boneka ini. Oke, selanjutnya mengenai patung itu Garden of Fallen Stars dan Ibu Pertama Melihat. Jadi banyak tokoh-tokoh komunis saat pada masa Soviet itu yang sangat dihormati dan mereka dibuatkan patung gitu. Salah satunya seperti Stalin gitu. Sebelumnya nama kotanya itu Volgograd, namun akhirnya diganti menjadi Stalingrad pada tahun 1925 ini untuk menghormati Stalin gitu. Namun ketika Uni Soviet runtuh, banyak patung pahlawan komunis yang berjatuhan. Dan ini juga karena dianggap sebagai tindakan represif dari pemerintahan Uni Soviet saat itu terhadap negara-negara bagian yang akhirnya um, pisah dari Uni Soviet dan mereka ini menganggap bahwa patung ini sebagai simbol ya tidak bebasan itu gitu dengan mereka menghancurkan patung-patung ini mereka menganggap bahwa mereka telah bebas dari rasa sakit yang mereka alami saat itu. Oke, kita lanjut mengenai Petersburg. Jadi Petersburg ini pada saat itu belum terlalu banyak perubahan yang besar sih. Namun setelah pada hari jadinya ke-300 kota ini udah mulai diperbaiki dan banyak bangunan-bangunan yang seperti monumen Katedral Kaza, Bursa Efek, dan Katedral Saint Isaac yang menjadi daya tarik utama dari Petersburg. Lanjut mengenai konsumen. Jadi pada saat pada masa Uni Soviet ini
itu produk-produknya kurang menarik ya. Jadi banyak masyarakat yang mulai beralih ke produk-produk barat. Bahkan untuk kita mendapat makanan saja itu sangat-sangat sulit gitu. Namun ketika Uni Soviet runtuh, penetapan harga yang awalnya diatur oleh negara itu mulai beralih ke ekonomi pasar gitu. Karena kita sudah beralih ke ekonomi pasar, maka ketika terjadinya ada suatu yang terjadi gitu ya dalam lingkungan global, yang jadi saat itu inflasi itu membuat dolar naik gitu karena um, kita udah mulai masuk ke ekonomi pasar, berarti kita sudah juga um, terkena efek atau terkena dampaknya gitu jika terjadi um, masalah di dalam lingkungan global tersebut. Itu terjadi inflasi dan yang tadinya cuma 80 rubel tahun 1991 namun jadi naik 1000 rubel gitu dalam waktu 2 tahun aja. Oke, kita akan lanjut yaitu mengenai beberapa bangunan-bangunan yang ada di Rusia. Jadi salah satunya adalah Groom Department Store yang awalnya itu merupakan pusat perbelanjaan milik negara, namun telah bertransformasi menjadi pusat perbelanjaan modern yang telah privatisasi. Yang awalnya itu produk-produknya hanya produk-produk Rusia, namun setelah diprivatisasi produknya jauh lebih beragam gitu. Dan banyak produk-produk barat yang juga udah masuk. Lalu untuk The Moscow Central Department Store ini perusahaan-perusahaan barat itu khususnya untuk bidang desain um, banyak membuka butik di Moskow gitu. Dan untuk IKEA sendiri pada saat itu masyarakat pemerintah Rusia itu sangat menstandarisasi furniture gitu di Rusia. Jadi mungkin sangat terbatas gitu ya untuk furniturnya sendiri. Namun setelah IKEA membuka cabang di Moskow gitu ya pada tahun 2000, orang-orang tuh jadi excited banget dan mereka mulai berbondong-bondong datang ke sana dan membeli banyak furniture di sana. Lalu um, berikut adalah gambar dari toko buku yang menjadi toko swalayan dan ini juga ada seperti apotik ya atau toko obat yang juga telah digantikan oleh um, toko-toko obat modern setelah pada setelah um, masa Uni Soviet berakhir. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan kesempatan selanjutnya untuk teman saya, Raisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang church and icon. Yang pertama ada gereja. Gereja pada masa pemerintahan Soviet digunakan untuk museum. Gereja secara tradisional dibangun dalam dasar dengan altar atau mengarah ke arah timur dan biasanya di pedesaan terletak di kepinggian supaya masyarakatnya itu bisa melihat. Gereja yang utama pada masa itu dan merupakan gereja yang termasuk gereja tertua yaitu gereja Katedral Epifani Bogoyavlenia di Dolokhovsky Sobor yang dibangun pada tahun 1835 sampai 1848 oleh Evgraf Yurin. Dan ada gereja Katedral Kristus Juru Selamat Krista Pasitilia yang didirikan pada 10 September 1879 untuk menandai kemenangan atas Napoleon. Gereja Epifani Bogoyavlenia ini menjadi tempat pemakaman para patriark dan metropolitan termasuk di Alexei dan merupakan gereja yang paling utama pada masa itu. Sedangkan gereja Katedral Kristus Juru Selamat Krista Pasitilia ini sempat diledakan oleh salib pada 5 Desember 1971 dan kemudian dibangun kembali pada sekitar 1994 sampai 1999. Berikutnya
biara dan ikon. Jadi biara itu merupakan tempat di mana manusia berdoa atau menenangkan diri. Sedangkan ikon itu adalah sesuatu yang dipajang di dalam biara yang ketika manusia itu menghadap ikon tersebut seperti melambangkan Tuhan, seperti menghadap Tuhan. Biara tertua di Rusia yaitu biara Percherskaya Lavradia, biara Pochayeva Uspenskaya Lavra, dan biara Alexandra Nevsky Lavra di Petersburg. Berikutnya ikon. Saya menjelaskan lebih detail mengenai ikon. Jadi ikon ini memainkan peran yang sangat penting dalam iman ortodoks dan juga budaya sehari-hari. Ikon itu dibuat dari template dan biasanya dipajang berukuran dalam bentuk buku atau lukisan-lukisan yang kemudian dipajang di altar. Ikon ini memisahkan ruang sekuler dari ruang surgawi gereja, sehingga ketika manusia menghadap ikon dalam biara, seperti tadi, ikon ini fungsinya melambangkan Tuhan dan memfasilitasi sapaan kepada Tuhan melalui garisan warnanya. Ikon disusun dalam urutan tertentu. Di sampingnya, biasanya ada malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Di paling bawah ada orang suci lokal. Sedangkan di atas ditempatkan Tuhan, Maria dan Yohanes Pembaptis. Lalu misalnya ada banyak baris, itu tempatnya para nabi dan tokoh-tokoh terdahulu. Di gambar di samping ada ikon Bunda Maria yang sedang menggendong bayi. Jadi ikon Bunda Maria ini pada tahun 1340 saat Bunda Maria muncul di bukit, lalu dia meninggalkan jejak kaki yang dimana di tempat itu mata air melonjak dan lalu jadikan ikon. Dan ikon inilah yang mempertahankan biara Uspensky Lavra yang disajikan kepada biara-biari oleh Tsar untuk penghormatan. Lalu ada ikon Smolensk. Ikon Smolensk ini menggambarkan Madonna dan anak yang dilukis oleh seorang bernama Luke. Pada gambar tersebut, anak yang merupakan putri Bizantium Kaisar, saat itu ketika dia sedang menikah dengan Pangeran Nicholas pada tahun 1446. Lalu putranya Vladimir membawa ikon ini ke Smolensk, hingga ikon inilah yang mempertahankan Smolensk dari serangan. Lalu ada ikon Pochayev dan ikon Pers. Kesimpulannya, simbolisme ikonik dan representasi budaya, di mana seni visual dan kerajinan Rusia, misalnya seperti simbol atau boneka Matryoshka, telah menjadi simbol budaya Rusia diakui secara internasional. Dan ekspresi sosial dan politik, seniman di Rusia telah memanfaatkan media visual untuk menyuarakan perbedaan pendapat, mengkritik otoritas, dan mendukung perubahan masyarakat. Dan berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan. Untuk sumber utama yang kami gunakan yaitu Birgit Boomers, Pop Culture Russia, Media, Arts, and Lifestyle. Itulah materi yang sudah kami bawakan. Bagi kalian yang menyukai video ini boleh ditaruh like. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang visual art dan craft, boleh kalian tulis di kolom komentar di bawah. Jika kalian menyukai videonya silahkan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan.